Pada kesempatan ini, contoh soal yang akan kita bahas dari PT Zulkarnain Tbk dengan data transaksi sebagai berikut. Transaksi yang pertama, tanggal 1 Juli tahun 2030 diperoleh data persediaan sebanyak 1000 unit yang masing-masing unitnya seharga Rp45.000 atau harga satuannya sebesar Rp45.000. Maka nilai persediaan di tanggal 1 Juli ini sebesar Rp45 juta yang diperoleh dari hasil pengalian 1000 unit dikali harga per unit, yaitu Rp45.000. Saudara sekalian, yang dimaksud persediaan ini adalah persediaan awal, walaupun dalam soal atau di data ini tidak disebutkan di sini data persediaan awal, karena cukup ditulis kata persediaan saja kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud ini persediaan awal dengan melihat tanggal data tersebut, di mana data ini 1000 unit persediaan ini pada tanggal 1 Juli atau awal periode, menunjukkan bahwa ini adalah persediaan awal walaupun tidak dituliskan kata persediaan awal. Saudara sekalian, ada 8 data transaksi yang akan kita selesaikan yang terdiri dari persediaan awal, pembelian, dan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh PT Zulkarnain Tbk. Berdasarkan soal ini atau contoh kasus ini yang sebanyak 8 transaksi selama periode bulan Juli atau selama 1 bulan, pertanyaannya adalah berapa nilai persediaannya? Maka persediaan yang dimaksud di sini adalah persediaan akhir, karena tidak mungkin yang diminta persediaan awal. Persediaan awal sudah diketahui di awal periode, namun persediaan akhir belum diketahui berapa nilainya, berapa jumlah persediaan yang ada, dan berapa harga per unitnya, serta berapa nilai persediaannya, yang nilai persediaan ini merupakan hasil pengalian dari jumlah atau banyaknya persediaan dengan harga satuan. Yang kedua, pertanyaannya adalah berapa harga pokok penjualannya, yang merupakan total dari HPP selama 1 bulan atau 1 periode di bulan Juli. Saudara sekalian, cara untuk menghitung nilai persediaan akhir ini dan nilai HPP sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya atau saya jelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa persediaan ini, sistem pencatatan persediaan terdiri dari 2, yaitu perfektual dan periodik. Periodik sendiri dan perfektual masing-masing memiliki metode dalam penilaian atau metode perhitungan persediaan, di mana perfektual di antara metodenya adalah PIPO, yang kedua LIPO, dan yang ketiga metode rata-rata. Demikian pula untuk sistem pencatatan persediaan periodik. Metodenya PIPO, LIPO, kemudian metode rata-rata. Yang jika dijumlahkan ada 6 metode yang umum digunakan dalam menghitung persediaan dan HPP. Karena nilai persediaan ini akan mempengaruhi nilai HPP. Yang setiap metode ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Oleh karena itu harus dipilih metode yang sesuai dengan persediaan barang dagangan tersebut.
Pada kesempatan ini, kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode PIPO, sebagai metode dalam melakukan penilaian persediaan yang sistem pencatatan persediaannya menggunakan sistem perfektual. Saudara sekalian, ini adalah tabel yang digunakan untuk mencatat persediaan dengan sistem pencatatan persediaan menggunakan sistem perfektual dan metode penilaian persediaannya menggunakan metode PIPO. PIPO ini masuk pertama, keluar pertama. Maksudnya, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang akan dijual pertama kali dalam kegiatan penjualan perusahaan. Transaksi yang akan kita selesaikan pertama kali adalah transaksi di tanggal 1 Juli. Tentang data persediaan perusahaan. Persediaan ini tentu saja yang dimaksud persediaan adalah persediaan awal karena di awal periode yang jumlahnya sebanyak 1000 unit atau 1000 satuan dengan harga masing-masing unitnya Rp45.000. Cara pencatatannya ke dalam kolom ini sebagai berikut. Pertama, tanggal ini akan ditulis di kolom tanggal, yaitu 1 Juli tahun 2030. Adapun kolom pembelian ini hanya diisi jika di tanggal tersebut ada kegiatan pembelian. Adapun kolom HPP ini diisi ketika ada kegiatan penjualan barang oleh perusahaan. Dan yang ketiga ini adalah kolom persediaan yang diisi setiap saat terkait dengan berubahnya posisi atau jumlah persediaan yang ada di toko atau di gudang perusahaan. Di mana pada tanggal 1 ini data yang kita peroleh hanya data persediaan. Oleh karena itu pembelian dikosongkan, diisi dengan strip. Demikian pula untuk HPP juga dikosongkan. Kemudian nilai persediaan inilah yang akan diisi. Q ini maksudnya kuantiti atau jumlah atau banyaknya unit atau buah atau satuan persediaan. Yang dalam hal ini 1000 unit. Maka ditulis di sini. Kemudian price atau harga satuan yaitu Rp45.000 ditulis di sini. Adapun V ini value maksudnya adalah nilai persediaannya. Nilai persediaan itu adalah jumlah persediaan dikali harga satuan atau harga per unit. Maka 1000 unit dikali Rp45.000 harga per unit nilainya adalah Rp45 juta. Maka seperti inilah cara mengisi tabel ini untuk transaksi yang pertama tentang nilai persediaan awal. Selanjutnya, transaksi yang kedua yaitu tanggal 5 Juli. Saudara sekalian, menunjukkan bahwa pada tanggal 2, 3, dan tanggal 4 ada kegiatan transaksi di perusahaan. Tentu saja, berhubung ini hanya sebagai contoh soal atau contoh kasus dalam melakukan pencatatan, oleh karena itu dibuatlah transaksi yang cukup sederhana untuk memudahkan saudara sekalian memahami cara mengisi tabel persediaan ini. Namun, di perusahaan yang sesungguhnya tentu saja tidak seperti ini transaksinya. Dalam satu hari biasanya ada beberapa transaksi,
apalagi jika statusnya sudah berubah menjadi PT. Baik, kita lanjutkan. Transaksinya di tanggal 5 Juli, maka tanggal dituliskan di sini. Kemudian, data di tanggal 5 Juli ini adalah data pembelian. Maka, yang diisi adalah kolom pembelian di baris tanggal 5 yang kuantitinya atau jumlahnya sebanyak 1.500. Maka ditulis di sini. Kemudian harga per unitnya Rp46.000 ditulis di posisi yang ini, di posisi atau di kolom harga. Sedangkan untuk jumlah dijumlahkan 1.500 dikali Rp46.000, hasilnya sebesar Rp69 juta. Adapun kolom HPP dikosongkan karena tidak terkait dengan transaksi ini. Kemudian untuk persediaan ini tentu saja akan terkait karena setiap kegiatan pembelian perusahaan akan menjadi persediaan bagi perusahaan. Namun cara mengisinya, yang pertama adalah persediaan di tanggal 1 diambil dulu, dipindahkan ke tanggal 5. Karena posisi persediaan ini masih tetap seperti ini dan tidak mengalami pengurangan karena belum ada kegiatan penjualan. Oleh karena itu ditulis di sini lebih awal atau pertama ditulis sesuai dengan jumlahnya 1.000 unit, kemudian harga per unitnya Rp45.000 yang totalnya adalah atau nilai persediaannya Rp45 juta. Setelah itu, ini dipindahkan. Karena pembelian ini merupakan penambahan persediaan yang sudah ada. Di sini ditulis 1.500 unit. Kemudian harga per unitnya Rp46.000 dan jumlahnya Rp69 juta. Adapun yang ini dikosongkan, diisi dengan strip, menunjukkan bahwa telah diperiksa dan tidak terkait dengan baris yang ada ini. Seperti ini cara mengisi tabel persediaan ini untuk transaksi yang tanggal 5 Juli. Selanjutnya, transaksi di tanggal 10 Juli ini berkaitan dengan kegiatan penjualan. Maka untuk baris dan kolom di pembelian ini dikosongkan karena tidak terkait dengan pembelian. Oleh karena itu diisi dengan strip. Selanjutnya, barulah dilakukan pencatatan atas kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Saudara sekalian, disinilah perbedaan antara metode PIPO, metode LIPO, dan metode rata-rata dalam kegiatan pencatatan atas persediaan, baik bertambah maupun berkurang. Pada transaksi di tanggal 10 ini, persediaan perusahaan akan berkurang karena dilakukan kegiatan penjualan dengan jumlah yang dijual sebanyak 750 unit, yang harga per unitnya Rp51.000. Maka yang dijual adalah yang barang pertama diterima atau stok lama karena metodenya PIPO. Masuk pertama, keluar pertama, atau dalam bahasa yang sederhana, stok lama atau barang lama yang dijual pertama kali. Kalau LIPO kebalikannya, masuk terakhir, keluar pertama. Artinya stok baru yang dijual pertama kali. Adapun metode PIPO ini stok lama yang dijual pertama kali. Berhubung 1.000 ini adalah stok awal dibandingkan 1.500, maka yang dijual adalah barang dari kelompok yang pertama, yaitu sebanyak 1.000 unit.
Maka ditulis di sini di kuantitinya sesuai dengan jumlah yang dijual, yaitu 750 unit. Perhatikan baik-baik untuk harga. Harga yang dicantumkan di kolom HPP ini adalah harga pembelian yang ada di tabel persediaan, bukan harga yang ini. 51.000 ini adalah harga penjualan dan ini tidak dicatat di kolom ini, di kolom HPP. Tetapi nilai Rp51.000 ini akan dicatat nantinya pada saat menghitung laba kotor. Oleh karena itu, yang dicatat dari data transaksi penjualan ini hanyalah jumlah barang atau jumlah unit yang dijual. Adapun harganya diambil dari harga yang ada di sini, dari kelompok barang yang dijual, yaitu harganya Rp45.000 per unit. Mengapa bukan harga yang Rp46.000? Maka jawabannya adalah ini barang baru, stok baru, dan metode FIFO masuk pertama keluar pertama, maksudnya barang lama dulu yang dijual. Berhubung 750 unit ini diambil dari barang yang merupakan kelompok pertama sebanyak 1.000 unit, maka harga barang di kelompok pertama ini adalah Rp45.000 per unit. Selanjutnya, kolom yang ini cara mengisinya dikalikan saja 750 unit dikali harga per unit sebesar Rp45.000, maka jumlahnya adalah Rp33.750.000. Selanjutnya, persediaan yang tersisa untuk kelompok pertama adalah 250. Mengapa 250? Karena persediaan sebelumnya 1.000 unit dijual 750 unit, berarti berkurang. 1.000 dikurang 750 hasilnya adalah 250, yang merupakan harga kelompok pertama dengan harga per unitnya Rp45.000. Maka 250 unit dikali harga per unitnya sebesar Rp45.000, hasilnya adalah Rp11.250.000. Selanjutnya, untuk kolom yang ini dikosongkan karena tidak ada transaksi yang terkait. Dan seperti ini cara penulisannya. Mengapa ini dikosongkan dan mengapa seperti ini barisnya? Karena ini adalah data transaksi tanggal 10 Juli. Kemudian nilai persediaan yang kelompok kedua ini tidak berubah karena bukan ini yang dijual. Jadi jumlahnya tetap sama, yaitu 1.500 unit. Dan nilai persediaannya masih tetap sama sebesar Rp69 juta. Selanjutnya, transaksi berikutnya, transaksi di tanggal 15 Juli. Transaksi ini adalah transaksi penjualan yang dalam hal ini dijual sebanyak 500 unit. Maka pertama sekali yang akan kita tulis adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksi dicatat atau ditulis di sini, yaitu tanggal 15 Juli. Kemudian untuk baris pembelian dikosongkan, diisi dengan strip, menunjukkan bahwa di tanggal 15 Juli ini kegiatan perusahaan bukan kegiatan pembelian, tetapi kegiatan penjualan barang yang dijual sebanyak 500 unit. Maka caranya dijual dulu stok lama. 250 ini adalah stok lama. Oleh karena itu di sini dicatat 250. Yang harganya sebesar Rp45.000 per unit. Kemudian 250 dikali Rp45.000 sebesar Rp11.250.000. Berhubung yang dijual 500 unit dan yang telah dikeluarkan dari gudang untuk diakui sebagai penjualan 250,
Berarti stok yang ini sudah habis dan masih kurang 250 lagi. Maka 250-nya lagi akan diambil dari stok yang kedua. Barulah berkurang stok yang 1.500 ini. Jadi yang kedua ini adalah dalam lingkaran kuning ini merupakan stok yang diambil dari stok yang 1.500. Harga per unitnya sebesar Rp46.000. Harga ini yang diambil dipindahkan di sini. Selanjutnya 250 dikali Rp46.000 hasilnya adalah Rp11.500.000. Adapun harga yang ini, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tidak dilakukan pencatatan di kolom yang ada di sini. Karena Rp51.000 ini akan dilakukan perhitungan nantinya untuk mengetahui nilai laba kotor perusahaan. Selanjutnya, untuk kolom persediaan ini, cara pengisiannya di baris yang di sini. Untuk yang 250 ini tidak kita tulis lagi. Mengapa tidak ditulis? Karena stoknya sudah habis. Sudah dijual di posisi yang ini. Maka ini sudah dianggap habis dan tidak dicatat lagi di sini. Yang kemudian dicatat adalah stok yang 1.500 ini dikurang 250. Karena sudah berkurang stoknya, dilakukan penjualan di tanggal 15. Maka di hari yang sama berubahlah stok persediaan perusahaan yang sebelumnya 1.500 berkurang sebanyak 250, maka tersisa adalah 1.250 untuk persediaan yang harga per unitnya sebesar Rp46.000. Untuk mengisi yang ini, maka 1.250 dikali Rp46.000 hasilnya adalah Rp57.500.000. Inilah yang merupakan stok persediaan perusahaan di tanggal 15 setelah dilakukan penjualan 500 unit barang dagang. Saudara sekalian, sampai di sini saya harapkan Anda sudah bisa memahami cara mengisi tabel persediaan ini yang menggunakan metode FIFO dengan sistem pencatatan perfektual. Selanjutnya, transaksi di tanggal 20. Transaksi di tanggal 20 ini adalah transaksi pembelian. Tentu saja yang dimaksud pembelian adalah pembelian barang dagang. Maka yang pertama dicatat adalah tanggal transaksi, yaitu tanggal 20. Kemudian, berhubung kegiatannya pembelian, maka yang diisi adalah baris dan kolom pembelian di tanggal 20. Yang dalam hal ini sebanyak 2.000 unit ditulis di sini. Harga per unitnya Rp47.000. Jadi harganya semakin lama semakin naik. Kemudian 2.000 unit dikali Rp47.000 sebanyak Rp94 juta. Kemudian untuk kolom HPP dikosongkan karena kegiatan di tanggal 20 ini bukan kegiatan penjualan tetapi kegiatan pembelian. Oleh karena itu kolom HPP dikosongkan. Berhubung kegiatan pembelian ini berkaitan dengan persediaan perusahaan karena barang yang dibeli akan menjadi persediaan barang dagangan, maka kolom persediaan juga diisi. Namun cara mengisinya pada metode FIFO ini yang ditulis di sini pertama kali adalah stok sebelumnya atau stok lama. Stok lamanya adalah yang ini. Dipindahkan di sini 1.250, harga per unitnya Rp46.000, maka nilai persediaannya adalah Rp57.500.000. Setelah ini dicatat di sini sebagai stok lama, karena jika dilakukan penjualan, maka yang dijual pertama kali adalah yang ini, yang seharga
Rp46.000 per unit. Setelah ini dicatat, maka dipindahkan ini di kolom persediaan di posisi di sini. 2.000 unit yang harga persatuannya adalah Rp47.000 sehingga jumlahnya sebesar Rp94 juta. Adapun kolom dan baris yang ini dikosongkan, diisi dengan strip karena tidak terkait dengan transaksi yang terjadi di tanggal 20 Juli. Selanjutnya, transaksi di tanggal 25. Transaksi di tanggal 25 masih sama, yaitu transaksi pembelian sebanyak 500 unit yang harga per unitnya sebesar Rp48.000. Cara pencatatannya tentu saja sama. Yang pertama dicatat adalah tanggal transaksi, dicatat di sini, yaitu tanggal 25 Juli. Kemudian data pembelian 500 unitnya dicatat di sini karena ini adalah jumlah barang yang dibeli. Kemudian harga per unitnya. Selanjutnya 500 unit atau 500 jumlah barang yang dibeli dikali Rp48.000 harga satuan, maka hasilnya adalah Rp24 juta yang merupakan nilai pembelian di tanggal 25 Juli. Selanjutnya, untuk kolom HPP dikosongkan karena tidak terkait dengan kegiatan penjualan. Saudara sekalian, cara mencatat persediaan ini untuk persediaan yang baru saja dibeli, yang 500 ini adalah pertama dipindahkan dulu semua yang di sini, stok lama. Dipindahkan di posisi di sini. Setelah selesai dipindahkan, barulah dicatat yang ini di posisi atau di baris ketiga. Adapun nilai 1.250 dicatat di bagian pertama yang harga per unitnya Rp46.000 sehingga totalnya adalah Rp57.500.000. Selanjutnya, perhatikan yang ini dikosongkan semua, diisi dengan strip di baris yang ini. Mengapa ini dikosongkan? Karena tidak terkait dengan transaksi yang ada dan ini merupakan baris yang di tanggal yang sama, yaitu tanggal 25 Juli. Selanjutnya, stok yang kedua adalah yang kelompok 2.000 unit dengan harga masing-masing atau harga per unitnya Rp47.000. Dipindahkan di sini. Dengan nilai persediaannya Rp94 juta. Setelah dua ini dipindahkan, karena ini adalah stok sebelumnya, stok di tanggal sebelumnya yang belum berkurang dan juga belum bertambah dan baru bertambah di tanggal 25 Juli. Karena di tanggal 25 Juli ini dilakukan kegiatan pembelian. Maka inilah yang dipindahkan di sini, yang merupakan stok ketiga atau stok yang paling baru yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlahnya 500 unit, harga per unitnya Rp48.000 dan totalnya sebesar Rp24 juta. Jika pertanyaannya, berapa nilai persediaan barang dagang perusahaan di tanggal 25 Juli, maka nilainya dijumlahkan semua yang ini. Rp57.500.000 ditambahkan Rp94 juta dan ditambah Rp24 juta. Maka inilah nilai persediaan barang dagangan di tanggal 25 Juli. Seperti ini cara mencatat transaksi di tanggal 25 Juli. Selanjutnya, transaksi tanggal 27 Juli. Transaksi ini berkaitan dengan kegiatan penjualan perusahaan, yang dalam hal ini dijual sebanyak 3.000 unit barang dagangan.
dengan harga jual Rp53.000 per unit. Yang pertama kita tulis adalah tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 27 Juli tahun 2030. Selanjutnya, kolom dan baris pembelian ini diisi strip menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di tanggal 27 Juli tidak terkait dengan kegiatan pembelian barang dagang oleh perusahaan. Kemudian, untuk mengisi kolom dan baris di harga pokok penjualan ini, caranya sebagai berikut. Jumlah barang yang dijual sebanyak 3.000 unit. Yang pertama dijual adalah barang atau stok terlama. Urutan stok terlama dari yang paling atas. Kelompok pertama adalah yang paling atas, kelompok 1.250 unit. Kemudian kelompok stok terlama yang kedua sebanyak 2.000 unit dan kelompok stok terlama ketiga sebanyak 5.000 unit yang juga merupakan stok baru. Berhubung metode yang kita gunakan adalah metode FIFO, maka yang dijual pertama kali adalah barang yang telah dimiliki lebih lama dibandingkan persediaan lainnya. Maka 1.250 unit ini yang dipindahkan di kolom dan baris HPP untuk dilakukan penjualan. Berhubung yang dijual 3.000 unit dan yang dikeluarkan baru 1.250 unit, menunjukkan bahwa masih kurang sebanyak 1.750 unit. Stok yang paling atas ini sudah habis, stoknya sudah terjual, yang kita pindahkan di sini. Kemudian, berhubung stok pertama sudah habis, maka yang dijual selanjutnya adalah stok berikutnya, yang merupakan kelompok kedua sebanyak 2.000 unit. Jadi, 2.000 unit ini diambil sebanyak 1.750 unit untuk dilakukan penjualan dengan harga satuan sebesar Rp47.000. Selanjutnya, 1.750 unit dikali harga per unit sebesar Rp47.000, maka nilainya adalah Rp82.250.000. Selanjutnya saudara sekalian, berhubung telah sesuai dengan data penjualan 1.250 unit ditambah 1.750 ini jumlahnya 3.000 unit, maka selesailah pengisian untuk kolom dan baris di HPP. Selanjutnya kita beralih ke kolom dan baris persediaan. Bagaimana cara mengisinya? Maka cara mengisinya adalah diisi berdasarkan stok yang tersisa. Berhubung kegiatan ini adalah penjualan, maka sudah jelas persediaan berkurang yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan kelompok pertama 1.250 ini sudah habis terjual, oleh karena itu tidak dicatat lagi karena barangnya sudah habis. Kemudian untuk kelompok kedua 2.000 unit ini telah terjual sebanyak 1.750 unit, maka sisanya yang dicatat di sini yaitu 250 unit dengan harga per unitnya Rp47.000. Selanjutnya, 250 unit dikali Rp47.000 harga per unitnya, maka hasilnya adalah Rp11.750.000. Selanjutnya yang dicatat lagi, persediaan yang termasuk dalam kelompok ketiga, yaitu 500 unit dengan harga satuan Rp48.000. Persediaan ini tidak berkurang karena belum dilakukan penjualan dari stok yang ada ini. Oleh karena itu langsung dipindahkan di
tanggal berikutnya atau di transaksi berikutnya tanpa ada pengurangan. Seperti ini. Selanjutnya, transaksi tanggal 31 Juli tahun 2030. Pertama yang kita catat adalah tanggal transaksinya, dan transaksi ini sama dengan transaksi sebelumnya, yaitu transaksi penjualan. Maka kolom pembelian diisi strip berhubung tidak terkait dengan kegiatan pembelian. Kemudian, barang yang dijual pertama kali adalah barang sesuai dengan urutannya, yaitu stok yang paling lama yang telah dimiliki oleh perusahaan, yaitu 250. Ditulis di sini dengan harga satuan Rp47.000. Sehingga nilai transaksinya Rp11.750.000. Akibat dari transaksi ini, stok kelompok pertama sudah habis terjual dan tersisa stok kelompok terakhir yang jumlahnya 500 unit. Berhubung kegiatan penjualan di tanggal 31 ini sebanyak 650 unit dan telah terpenuhi 250 unit dari stok sebelumnya, maka kekurangannya adalah 400 unit diambil dari stok di kelompok yang terakhir, yaitu 500 dengan harga satuan Rp48.000. Selanjutnya 400 dikali Rp48.000 hasilnya adalah Rp19.200.000. Adapun cara mengisi kolom persediaan ini, kita tinggal hitung sisa stok di tanggal 31 Juli setelah dilakukan transaksi penjualan sebanyak 650 unit. Berhubung stok kelompok pertama sudah habis atau persediaan di kelompok pertama sudah habis, maka persediaan di kelompok kedua sebanyak 500 ini yang juga telah dijual sebanyak 400 unit, maka sisanya 100 unit yang harga satuannya Rp48.000. 100 unit dikali Rp48.000 hasilnya adalah Rp4.800.000. Saudara sekalian, selesailah transaksi yang kita bahas di periode bulan Juli pada PT Zulkarnain Tbk. Selanjutnya, ini adalah rekapitulasi transaksi selama satu periode yang dalam hal ini periodenya adalah bulan Juli. Pertanyaannya adalah berapa nilai persediaan? Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, persediaan yang ditanyakan di sini adalah persediaan akhir. Berhubung periode ini hanya 1 bulan, maka persediaan akhir dilihat di tanggal terakhir bulan Juli, yaitu tanggal 31 Juli. Nilai persediaannya adalah sebesar Rp4.800.000. Posisinya yang ini. Yang 100 ini adalah jumlah persediaan dan nilai persediaannya Rp4.800.000. Selanjutnya, untuk nilai HPP adalah rekapitulasi atau total HPP selama satu periode. Yang dalam hal ini periodenya bulanan. Maka selama bulan Juli, kegiatan penjualan HPP-nya dijumlahkan. Yang dalam garis kuning ini, jika dijumlahkan semua, hasilnya adalah Rp227.200.000. Maka inilah nilai HPP. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan, jika pertanyaannya berapa nilai HPP, maka yang dimaksud adalah HPP selama satu periode. Berhubung data transaksi yang disiapkan di soal
1 bulan, maka maksudnya nilai HPP selama 1 bulan. Tetapi, jika pertanyaannya berapa nilai HPP di tanggal 10 Juli, maka jawabannya adalah yang ini. 33.750.000 rupiah jika disebutkan tanggalnya secara khusus. Tetapi jika tidak disebutkan tanggal berapa nilai HPP yang diminta, maka itu artinya data yang diperlukan adalah HPP selama 1 periode atau 1 bulan. Sebagaimana laporan keuangan juga dibuat 1 periode akuntansi, yang dalam hal ini 1 bulan. Demikian pula persediaan. Jika ditanya atau pertanyaannya berapa nilai persediaan, maka yang dimaksud adalah persediaan akhir. Tetapi jika pertanyaannya menyebutkan berapa nilai persediaan di tanggal 15 Juli misalnya, maka jawabannya adalah yang ini. 57.500.000 rupiah. Seperti itu. Saudara sekalian, selesai pembahasan kita untuk sistem pencatatan persediaan perfektual dengan metode penilaian persediaan PIPO.